Shalom sahabat cinta Alkitab, kita bertemu di kitab yang ke-17 dari perjanjian baru, kitab Titus. Pastikan sahabat cinta Alkitab menyelesaikan seluruh kitab, kita akan belajar dengan baik. Kitab Titus, penulis Titus 1 ayat 1 menyatakan Rasul Paulus sebagai penulis surat ini. Tanggal penulisan, surat penggembalaan kepada Titus ini dituliskan sekitar tahun 66. Perjalanan misi Paulus terdokumentasi dengan baik. Ia diketahui menulis surat ini dari kota Nikopolis di Epirus. Beberapa catatan sejarah menyatakan Paulus menulis dari kota Nikopolis di Makedonia. Namun tidak ada kota dengan nama itu di sana. Informasi ini juga tidak berasal dari catatan yang otentik. Tujuan penulisan surat ini dikenal sebagai salah satu surat penggembalaan yang ditujukan kepada para pastor, seperti halnya dua surat sebelumnya kepada Timotius. Surat ini dituliskan untuk menguatkan saudara seimannya, Titus, yang ditugaskan memimpin gereja yang didirikan Paulus dalam salah satu perjalanan misinya. Titus 1 ayat yang kelima. Surat ini memberi petunjuk kepada Titus bagaimana memilih pemimpin gereja berdasarkan syarat-syarat yang tepat. Dia juga Allah mengingatkan Titus mengenai reputasi mereka yang tinggal di Pulau Kreta. Titus 1 ayat 12. Paulus juga meminta Titus untuk datang berkunjung ke Nikopolis. Paulus tetap memuridkan Titus dan murid lainnya supaya mereka tetap bertumbuh di dalam anugerah Allah. Titus 3 ayat 13, ayat kunci. Titus 1 ayat kelima. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Titus 1 ke-16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Titus 2 ayat yang ke-15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Titus 3 ayat 3 sampai ke-6. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Rangkuman, Titus sangat bersukacita ketika menerima surat dari mentornya Rasul Paulus. Paulus adalah figur yang sangat dihormati, terutama setelah ia mendirikan beberapa gereja di daerah timur. Instruksi dari Paulus pasti diingat baik-baik oleh Titus. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Titus 1 ayat yang keempat. Paulus di Kreta, di mana Titus tinggal, Pulau Kreta, di mana Titus tinggal ketika ditugasi Paulus untuk memimpin gereja, didiami oleh orang-orang pribumi dan Yahudi yang belum mengenal Yesus Kristus. Paulus merasa bertanggung jawab membimbing Titus dengan menginstruksikan dan menguatkannya dalam usaha melahirkan pemimpin-pemimpin di gereja Kreta, sambil mengajarinya bagaimana menemukan pemimpin yang baik. Paulus juga mengajarkan Titus bagaimana membimbing para pemimpin ini kelak, supaya mereka bertumbuh di dalam Kristus. Instruksinya juga termasuk hal-hal yang terkait dengan mereka yang sudah lanjut usia. Titus 2 ayat 1-8. Untuk membantu Titus bertumbuh dalam Kristus, Paulus menyarankan Titus untuk datang ke Nikopolis dan membawa dua anggota jemaatnya. Titus 3 ayat 12-13. Hubungan. Sekali lagi, Paulus merasa penting untuk menginstruksikan para pemimpin gereja supaya waspada terhadap orang-orang yang berusaha menyesatkan jemaat mula-mula, terutama terkait pengajaran yang menyatakan perlunya kepatuhan hukum Taurat terhadap hukum Taurat supaya seseorang bisa dianugerahi keselamatan. Dia memperingatkan dengan keras kepada mereka yang berusaha menyesatkan, terutama kepada mereka yang berusaha mengajarkan kalau penyunatan dan pelaksanaan hukum upacara dan ritual lainnya di Taurat
sebagai hal yang mutlak diperlukan. Titus 1 ayat 10-11. Ini adalah pesan yang diulang-ulang dalam surat-surat penggembalaan Paulus, termasuk dalam surat Titus ini, bahwa mulut mereka yang menyesatkan orang-orang ini perlu dibungkam. Praktek. Rasul Paulus pantas mendapatkan perhatian kita ketika kita berniat menemukan perintah-perintah di Alkitab yang terkait dengan usaha supaya kita hidup berkenan di hadapan Allah. Kita bisa belajar tentang hal-hal yang seharusnya kita hindari dan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Paulus mengajarkan kita untuk mencari kemurnian dan menghindari hal-hal yang merusak pikiran dan kesadaran kita. Paulus membuat pernyataan yang tidak pernah boleh kita lupakan. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Titus 1 ayat 16. Karena itu, sebagai orang Kristen kita harus disiplin dalam memeriksa kehidupan rohani kita. Apakah masih di dalam Kristus? 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Bersamaan dengan instruksi ini, Paulus juga mengajarkan supaya kita jangan sampai menolak Allah. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Titus 3 ayat 5b-6. Dengan memperbaharui pikiran kita setiap hari melalui karya Roh Kudus, barulah kita bisa menjadi orang Kristen yang memuliakan Allah melalui kehidupan kita. Demikian sahabat cinta Alkitab, kitab yang ke-17 Titus. Pastikan sahabat cinta Alkitab terus mempelajari, memasuki kitab 18 yaitu kitab Filemon. Shalom.